Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama channel Mawi Family. Yang kali ini mau berbagi resep. Ini adalah 7 kreasi snack box yang wajib banget teman-teman coba. Simak videonya sampai akhir ya. Yang pertama, siapkan 600 gram ubi ungu. Ini saya sudah kupas dan bersihkan. Dan ini mau saya kukus. Saya sudah menyiapkan kukusan dan airnya sudah panas. Ini dikukus selama kurang lebih 15 menit atau sampai ubinya matang. Dan setelah matang, ini bisa kita haluskan, bisa memakai gelas atau kalau punya tumbukan bisa pakai tumbukan ya. Ini saya gunakan pakai centong aja karena ini tidak saya haluskan sampai halus banget. Jadi masih biar ada tekstur ubi ungunya ya, biar nanti warnanya cantik dan rasanya juga enak. Ini saya haluskan seperti ini, sudah. Dan ini tunggu sampai agak dingin. Lalu siapkan 600 gram tepung ketan putih. Saya tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan 1 sendok teh garam. Ini diaduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Lalu masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan tadi, dan ini ubi ungunya juga sudah dingin ya teman-teman. Ini diaduk-aduk. Kita campurkan dengan ketan putih sampai tercampur rata. Jika mau mengaduknya menggunakan tangan itu bisa aja, tapi dengan catatan jangan sampai ditekan-tekan ya. Jadi diaur-aur aja. Setelah tercampur rata, ini saya sudah menyiapkan ada 900 gram kelapa setengah tua yang sudah diparut, dan ini ambil bagian putihnya ya, atau dikupas kulit dalamnya. Ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Dan ini saya agak susah mengaduknya ya, bagian bawahnya tidak bisa tercampur, jadi ini saya pindahkan ke wadah yang lebih besar. Lalu tambahkan, ini ada 400 gram gula pasir, dan ini diaduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, pada tahap ini teman-teman bisa menyiapkan kukusan dan masak airnya sampai mendidih. Dan ini saya sudah menyiapkan cetakan dan saya beri olesan minyak tipis-tipis. Lalu ini akan saya cetak. Saya beri 2 sendok makan ya. Untuk mencetaknya ini jangan ditekan-tekan. Caranya dituang aja ke cetakan dan ratakan. Kalau nanti ditekan-tekan, dia matangnya akan lama dan tidak merata. Untuk cetakan, teman-teman boleh pakai bentuk apa aja ya, bisa disesuaikan dengan kepunyaan teman-teman di rumah. Dan di sini saya punya 24 cetakan. Ini saya sudah isi semua. Lalu ini akan kita kukus terlebih dahulu. Di sini kukusannya sudah panas ya. Ini mau kita kukus. Ini dikukus kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Dan setelah sudah matang, ini bisa kita matikan kompor dan kita angkat terlebih dahulu kuenya. Dan ini hasilnya. Tadi kita isi penuh, ini hasilnya nanti agak turun ya. Dan ini bisa kita lepaskan dalam keadaan masih panas. Jadi mudah banget untuk melepaskannya, tinggal
dibalik aja, dia sudah bisa keluar dari cetakan. Dan setelah selesai mengeluarkan kue ini dari cetakan, ini cetakannya bisa kita gunakan untuk mengukus adonan yang belum dikukus. Dan lakukan sampai adonan selesai. Dan ini mau saya coba kuenya. Ini bentuknya bagus dan adonannya semuanya bisa merekat. Dan untuk teksturnya ini empuk ya. Tuh, kenyal dari ketan putihnya dan lembut banget untuk ubi ungunya. Ini rasanya enak, manis, gurih. Pokoknya teman-teman wajib coba. Jika untuk dijual, bisa kita kemas menggunakan mika kecil seperti ini, lalu diberi alas daun pisang, dan jangan lupa diberi label terima kasih agar tampilannya lebih cantik. Bisa ya teman-teman? Siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram gula pasir, masukkan 2 butir telur, masukkan setengah sendok teh garam, masukkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, boleh pakai yang cair ya. Tambahkan 1 sendok teh SP, bisa pakai ovalet atau TBM. Lalu ini di mixer dari kecepatan yang paling rendah sampai kecepatan yang paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak. Ini sudah putih, kental, dan berjejak. Lalu bisa kita masukkan 250 ml santan, ini kekentalan sedang. Kita masukkan sedikit demi sedikit ya, bertahap, agar nanti air santannya tidak muncrat-muncrat keluar. Dan ini terus di mixer sampai semua bahan tercampur rata. Lalu setelah itu tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu ini kita mixer kembali sampai tercampur rata. Setelah itu, tambahkan 250 gram tepung terigu. Ini diayak terlebih dahulu ya, agar tidak ada bahan yang menggumpal. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder. Dan ini mau kita kocok kembali, kita mixer kembali, tapi sebelumnya kita aduk-aduk seperti ini dulu agar tepung terigunya tidak berhamburan. Kita mixer sampai semua tercampur rata, menggunakan kecepatan yang paling rendah saja. Setelah sudah tercampur rata, ini bisa kita matikan mixernya. Lalu tambahkan 4 sendok makan mesis.
Dan ini kita aduk-aduk pelan memakai spatula saja. Ini aduknya pelan saja ya teman-teman, karena nanti takutnya mesisnya ini hancur. Nah, ini asal tercampur rata saja seperti ini sudah. Lalu setelah itu saya sudah siapkan cetakan. Ini boleh bentuk apa aja. Cetakannya ini diolesi minyak tipis-tipis terlebih dahulu. Lalu masukkan adonan, ini 3/4 bagian saja, karena nanti hasilnya akan mengembang. Pada tahap ini, teman-teman bisa menyiapkan kukusan agar airnya sudah panas waktu selesai menuang adonan. Nah, ini sudah. Lalu setelah itu akan kita kukus. Ini kukusannya juga sudah matang, airnya ya sudah mendidih. Lalu kita masukkan adonan. Lalu ini dikukus kurang lebih 15 menit. Dan setelah 15 menit, ini bolunya sudah matang, bisa kita angkat. Dan lakukan pengukusan sampai adonannya habis. Dan ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Ini hasilnya mengembang sempurna. Dan bisa kita keluarkan bolunya dalam keadaan panas, tanpa harus menunggu dingin. Untuk satu adonan ini semuanya jadi 30 biji. Dan jika dijual 1000-an, ini masih untung banyak ya teman-teman. Untuk rasanya ini enak banget dan ini teksturnya lembut banget. Manisnya pas, gurih, dan pokoknya cocok banget buat ide jualan. Teman-teman juga wajib mencobanya. Karena ini caranya mudah banget ya teman-teman. Dan jika ingin dijual, bisa kita taruh di mika bening seperti ini. Ini mika ukuran 6C ya. Lalu kita strapless. Dan agar lebih cantik, kita beri stiker terima kasih. Yang pertama siapkan wadahnya dulu. Lalu ini saya sudah menyiapkan 2 butir telur dalam suhu ruang dan ukuran sedang. Dan masukkan 150 gram gula merah. Ini saya pakai gula aren ya. Dan disisir terlebih dahulu. Lalu tambahkan 50 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh SP, bisa pakai ovalet atau TBM. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini di mix sampai mengental dan mengembang. Ini di mixer dari kecepatan yang paling rendah sampai kecepatan yang paling tinggi. Nah, ini terlebih dahulu kita mixer sampai benar-benar kental ya. Nah, seperti ini. Lalu ini bisa kita tambahkan, ini saya sudah menyiapkan 200 ml santan. Bisa pakai santan segar dari kelapa asli atau bisa memakai santan instan. Ini dimasukkan secara bertahap
sampai santannya habis. Lalu ini tetap di mixer sampai mengental atau mengembang. Nah, ini sudah ya. Lalu bisa tambahkan, ini ada 200 gram tepung terigu. Ini saya masukkan sekaligus ya. Ini sebelumnya juga sudah saya ayak. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder dan 1/4 sendok teh vanili bubuk, bisa pakai vanili cair ya. Lalu ini diaduk-aduk terlebih dahulu agar tepungnya tidak berterbangan. Dan ini di mixer, ini memakai kecepatan yang paling rendah aja ya. Dan di mixer sampai semua tercampur rata. Dan jika sudah tercampur semua tepung terigunya, bisa kita tambahkan 50 ml minyak goreng. Ini bisa memakai mentega yang dicairkan juga ya. Lalu ini kita mixer lagi sampai tercampur rata. Usahakan jangan sampai ada minyak yang masih mengendap di bawah adonan, karena itu bisa mengakibatkan nanti kuenya jadi bantat. Dan ini saya bantu memakai spatula untuk mengaduknya biar sampai ke dasar wadah ya, dan semua bahan tercampur rata. Setelah itu ini saya ambil sekitar 4 sendok sayur ya, dan akan saya beri warna. Ini saya menggunakan pasta coklat. Saya gunakan sekitar 1 sendok teh. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini bisa kita sisihkan. Lalu di sini saya sudah menyiapkan cetakan, ini berbentuk bunga sakura ya. Dan ini cetakannya sudah saya olesi menggunakan minyak tipis-tipis. Lalu kita tuangkan adonan yang coklat terlebih dahulu. Jadi ini tuangkan sedikit aja nanti buat motif atasnya ya. Setelah dituangkan adonan coklat, kita tuangkan adonan gula merahnya. Ini jangan penuh-penuh karena nanti adonan ini akan mengembang. Jadi tuangkan 3/4 cetakan aja ya. Nah, ini sudah saya isi semua dengan adonan, dan saya di sini sudah menyiapkan klakat yang airnya juga sudah mendidih. Ini bisa kita masukkan langsung adonannya. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Dan ini setelah 15 menit bisa kita angkat satu persatu. Lalu tunggu sampai uap panasnya sedikit berkurang ya. Dan ini bisa kita langsung keluarkan dari cetakan. Caranya mudah banget. Jadi seperti ini ya. Kita tekan sedikit bagian pinggirnya. Lalu kita keluarkan. Nah, mudah banget kan teman-teman cara buatnya. Pasti teman-teman bisa semuanya ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-share ke teman-teman semuanya. Nah, ini mau saya cicip. Ini teksturnya lembut banget ya. Bagian dalamnya tuh kempus-kempus banget. Dan ini rasanya tuh enak banget. Teman-teman wajib coba ya. Dan ini juga bisa kita jadikan ide jualan. Bisa kita kemas memakai mika bening. Jadi seperti ini cara mengemasnya. Kita ambil satu mika. Ini saya pakai mika ukuran yang 6C ya. Lalu kita strapless, dan biar lebih cantik ini saya kasih label terima kasih. Nah, mudah banget ya.
Siapkan dulu wadahnya, lalu masukkan 1 butir telur ukuran besar dan dalam suhu ruang. Masukkan 170 gram gula pasir. Masukkan 1/4 sendok teh garam. Masukkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Dan tambahkan 1 sendok teh SP, boleh pakai ovalet atau TBM. Ini dimixer terlebih dahulu dengan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, bisa kita naikkan kecepatannya sampai ke kecepatan yang paling tinggi, dimixer sampai mengental. Nah, ini sudah mengental, lalu masukkan sedikit demi sedikit susu cair sebanyak 180 ml. Ini dimasukkan bertahap ya. Nah, setelah dimasukkan semuanya, ini bisa kita kocok lagi sampai mengembang, putih dan sedikit mengental. Nah, ini adonannya sudah sedikit mengental dan sudah mengembang. Lalu tambahkan 200 gram tepung terigu. Ini dikocok lagi sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, ini bisa kita matikan mixernya. Lalu adonan ini saya bagi menjadi 3 bagian. Dan ini yang satu bagian saya beri warna ungu. Yang satunya saya beri pewarna makanan biru. Ini dikasih kurang lebih 2 tetes aja ya. Biar warnanya itu soft, nggak terlalu ngejreng. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk warnanya, ini terserah teman-teman sukanya warna apa atau sesuai dengan persediaan pewarna makanan di rumah. Nah, ini sudah tercampur rata. Lalu untuk motifnya, saya ambil dari adonan putih ya. Ambil 1 sendok teh aja. Lalu saya tambahkan 1 tetes pewarna merah rose. Ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Dan semua adonan tadi saya pindahkan ke plastik segitiga agar lebih mudah nanti untuk menyemprotkan ke dalam cetakan ya. Dan ini saya memakai cetakan pi karena tadi kertasnya pakai yang pendek. Nah, ini seperti ini ya. Lalu pasangkan kertas ke dalam cetakan. Dan ini mau saya semprotkan terlebih dahulu yang warna biru. Ini semprotkan jangan terlalu penuh karena nanti atasnya mau kita kasih warna putih. Nah, untuk warna putihnya ini sampai penuh kertasnya. Nah, seperti ini ya, sampai penuh ya. Nah, ini untuk adonan biru jadi 6 biji. Dan lanjut ke adonan ungu. Lakukan seperti yang tadi. Dan lakukan sampai semua adonan habis. Lalu setelah itu, ini saya siapkan 1 sendok teh air lemon. Boleh pakai air jeruk nipis. Dan ini adalah triknya untuk bisa bolunya nanti belah 4. Caranya kita menggunakan tusuk gigi seperti ini, lalu dicelupkan ke air lemonnya dan kita gariskan ke adonan. Setelah itu, kita kasih motif, ini saya beri warna pink, biar seperti cherry ya nantinya. Dan saya kasih tangkai, ini saya beri pewarna hijau. Nah, seperti ini. Mudah banget ya teman-teman. Nah, lakukan sampai semua adonan selesai. Nah, ini sudah selesai semuanya.
Lalu saya sudah menyiapkan klakat untuk mengukus. Ini airnya juga sudah panas. Ini mau kita kukus kurang lebih 15 menit. Dan ini setelah 15 menit bolunya sudah matang. Dan ini mekar sempurna ya, semuanya bisa belah 4. Motifnya juga cantik banget, warnanya soft. Ini bisa kita angkat satu persatu. Lalu bisa kita keluarkan dari cetakan ya. Dan ini hasilnya cantik banget. Ini rasanya juga enak banget. Bolunya ini lembut banget seperti kapas. Tuh, untuk tekstur dalamnya lembut banget ya. Dan ini tuh rasanya enak, manisnya pas. Dan gak seret sama sekali. Nah, teman-teman wajib coba ya. Siapkan pan dan masukkan 130 gram gula pasir. Ini gula pasirnya kita jadikan karamel ya. Gunakan api yang kecil aja agar nanti warnanya cantik dan tidak gosong. Dan ini cara membuat karamelnya nggak usah diaduk-aduk, cukup digoyang-goyangkan seperti ini aja biar gulanya nanti tidak menggumpal. Nah, setelah mencair semuanya, tambahkan 250 ml air panas. Lalu ini didiamkan juga sampai semuanya mencair. Lalu matikan kompor dan biarkan sampai benar-benar dingin. Setelah itu siapkan 225 gram tepung terigu. Tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu siapkan wadah yang agak besar ya. Masukkan 125 gram gula pasir. Masukkan 2 butir telur. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu ini kita mixer dari kecepatan yang paling rendah sampai kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang dan berwarna putih, atau sampai gulanya semuanya larut ya. Nah, ini sudah mengembang, sudah putih, dan gulanya juga sudah larut. Lalu kita masukkan cairan karamel tadi sedikit demi sedikit ya. Kita masukkan semuanya. Ini dimixer dengan kecepatan yang paling kecil agar tidak muncrat-muncrat airnya. Setelah itu masukkan bahan keringnya juga bertahap sedikit demi sedikit. Dan ini dimixer sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini kita matikan mixer dan saya bantu dengan spatula untuk merapihkan pinggirannya yang belum tercampur. Dan setelah itu tambahkan 100 ml minyak goreng dan ini kita mixer kembali sampai semuanya tercampur rata.
Setelah sudah tercampur rata, ini bisa kita matikan mixernya. Lalu kembali saya aduk memakai spatula untuk memastikan tidak ada minyak yang mengendap di bawah adonan. Setelah semua bahan sudah siap, sudah tercampur, lalu saya sudah menyiapkan cetakan. Ini saya pakai berbentuk bintang ya, teman-teman boleh pakai bentuk apa aja. Dan ini sudah saya olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Lalu tuangkan adonannya. Ini 3/4 bagian aja karena nanti hasilnya ini akan mengembang ya. Untuk menuangkannya bisa memakai gelas takar agar lebih mudah. Dan ini sudah semuanya terisi. Lalu ini akan kita kukus. Saya sudah menyiapkan kukusan dan airnya juga sudah panas. Ini mau kita kukus kurang lebih 15 menit. Dan setelah 15 menit ini bolunya sudah matang, sudah mengembang. Hasilnya cantik banget ya, mekar banget, dan ini benar-benar mengembang sempurna. Lalu bisa kita angkat dan ini dibiarkan sampai dingin, atau dalam keadaan panas juga boleh untuk dikeluarkan dari cetakan. Ini sebelumnya tangan saya juga sudah saya cuci bersih ya, jadi ini mengeluarkan bolunya nggak pakai sarung tangan. Jadi untuk adonan yang saya buat ini tadi, ini menghasilkan 30 biji bolu sakura ya. Untuk jumlahnya itu tergantung dengan cetakan yang kita pakai. Nah, ini hasilnya cantik banget. Hasilnya benar-benar mengembang. Ini juga rasanya enak, lembut, nggak seret sama sekali. Dan ini cocok banget buat ide jualan atau isian snack box ya. Jadi bisa ya teman-teman untuk buatnya. Yang pertama kita siapkan 300 gram kelapa parut, tambahkan 1 sendok makan maizena dan setengah sendok teh garam. Ini diaduk-aduk, dan ini kelapa parutnya saya kupas ya kulitnya, jadi ambil putihnya aja. Lalu ini mau kita kukus. Ini dikukus selama kurang lebih 15 menit ya. Sambil menunggu ini matang, siapkan wadah. Lalu masukkan 250 gram gula pasir, 200 gram tepung terigu, 2 butir telur, 1/4 sendok vanili bubuk dan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh SP, boleh pakai ovalet atau TBM, dan 250 ml santan. Ini santan kekentalan sedang ya. Lalu semua bahan di mixer dari kecepatan yang paling rendah sampai kecepatan yang paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak. Ini kita menggunakan metode all in one, jadi semua bahan sudah tercampur menjadi satu, nanti tinggal kita cetak. Dan ini sudah mulai mengembang ya, sudah kelihatan putih dan juga sudah meninggalkan jejak. Ini mau kita campurkan dengan pasta pandan. Jadi tambahkan 2 sendok teh pasta pandan. Kalau mau pakai pandan asli juga boleh ya, jadi kita bikin jus pandannya dulu.
Untuk airnya itu disesuaikan, air jus pandan dan santannya totalnya 250 ml. Lalu ini kita mixer lagi sampai tercampur rata pasta pandannya. Setelah sudah tercampur, kita matikan mixernya. Lalu pinggirannya ini saya rapikan memakai spatula, saya ratakan kembali karena ada bahan yang belum tercampur ya. Jadi usahakan semuanya tercampur rata. Dan ini adonannya sudah siap kita cetak ya. Lalu ini kelapa parutnya juga sudah matang. Dan kita angkat. Dan saya sudah menyiapkan cetakan berbentuk love. Ini kita ambil sekitar 1 sendok makan kelapa parut. Lalu masukkan dan tekan-tekan seperti ini. Dan lakukan untuk semua cetakan ya. Dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi minyak tipis-tipis ya. Nah ini sudah semuanya, saya punya 25 cetakan, jadi ini nanti bergilir ya. Untuk adonan ini segini aja 3/4. Karena ini adonannya nanti akan mengembang. Jadi kalau terlalu penuh adonannya bisa jadi nanti putu ayunya itu akan pecah atau belah bagian atasnya. Dan lakukan pengisian adonan ke semua wadah. Nah ini sudah semuanya terisi. Lalu akan saya kukus. Jadi ini saya kukus 25 biji ya. Dan untuk total adonannya ini semuanya jadi 50 biji. Jadi ini saya kukus 2 tahap. Ini dikukus kurang lebih 15 menit dan ini sudah matang. Dan ini hasilnya, ini bisa kita keluarkan dari cetakan. Sebelumnya tangan saya sudah saya cuci bersih ya. Dan ini tuh enak banget, lembut banget, gurih, dan ini cocok banget sebagai ide jualan. Apalagi buat isian snack box, ini cantik banget ya. Mangkok yang agak besar atau wadah apa aja ya. Masukkan 2 butir telur. Masukkan 150 gram gula pasir. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini di mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai kecepatan yang paling tinggi. Di mixer sampai gulanya larut, sampai adonan ini mengembang dan berubah warna putih. Dan ini sudah berubah warna, sudah mengembang. Kita matikan mixer lalu masukkan 200 gram pisang. Ini pisangnya sudah dihaluskan terlebih dahulu ya. Lalu ini di mixer sampai tercampur rata.
Untuk pisang ini boleh pakai pisang apa aja, yang penting sudah matang. Tapi untuk yang lebih wangi itu memakai pisang Ambon atau pisang raja. Yang saya gunakan ini adalah pisang Ambon. Setelah tercampur rata, kita matikan mixernya terlebih dahulu. Lalu masukkan 150 gram tepung terigu. Ini saya ayak terlebih dahulu ya, agar tidak ada tepung terigu yang bergerindil. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Ini juga diayak. Jika ada yang bergerindil, ini bisa kita haluskan menggunakan sendok. Lalu kita aduk-aduk sebentar memakai mixer agar nanti ketika kita hidupkan mixernya, tepungnya tidak berhamburan. Kita mixer sampai semua tepung tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur, kita matikan kembali mixernya. Lalu tambahkan 1 saset kental manis coklat. (100 ml) minyak goreng, ini boleh memakai mentega cair ya. Lalu ini dimixer lagi sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur, kita matikan mixernya. Lalu saya menggunakan spatula untuk merapihkan bagian pinggirnya yang belum tercampur ya. Dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan ini sudah tercampur rata. Adonannya sudah siap. Lalu saya sudah menyiapkan cetakan. Ini saya memakai cetakan berbentuk bunga dan sudah saya olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Dan kita tuangkan adonan setengah bagian saja. Agar lebih mudah untuk menuangnya, adonan bisa kita pindahkan ke gelas takar ya. Dan untuk satu adonan ini, satu resep ini menghasilkan 24 buah bolu pisang. Dan ini sebelumnya saya sudah menyiapkan kukusan ya. Jadi ini kukusannya sudah saya panaskan, airnya juga sudah mendidih. Lalu bolunya kita kukus kurang lebih 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit, bolunya sudah matang. Untuk lebih memastikan bisa kita tes tusuk ya. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya sudah matang. Ini bisa kita angkat. Dan ini hasilnya, cantik banget, ini mengembang. Dan sebelumnya tangan saya sudah saya cuci bersih ya. Jadi bolunya ini bisa dikeluarkan dalam keadaan masih panas seperti ini. Atau bisa juga kita menunggu sampai bolunya dingin. Dan ini hasilnya cantik banget. Bagian bawahnya berbentuk bunga. Dan ini cocok banget buat ide jualan atau buat isian snack box. Dijual 1000-an, ini juga sudah untung banyak ya. Dan ini bagian atasnya cantik banget, serat-serat dari pisangnya kelihatan. Dan mulus semuanya hasilnya.
Dan ini mau saya coba. Bolunya ini lembut banget ya. Tuh, untuk bagian dalamnya juga ini lembut banget teksturnya. Rasanya enak, manis, lembut banget, nggak seret. Dan aroma dari pisangnya itu wangi banget. Dan ini untuk kita packing di mika kecil seperti ini ya. Ini ukuran mika 6C. Jadi ini untuk dijual bijian. Bisa dijual 1000-an. Lalu biar lebih cantik kita kasih stiker atasnya. Nah, mudah banget kan bikinnya? Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.